Polisi kantongi 2 alat bukti KDRT di kasus Lesti Kejora Rizky Bilar tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyidik unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya mungkin saja atau penyidik langsung gelar perkara dan menaikkan status sebagai tersangka. Karena ancaman hukumannya Rizky Bilar 5 tahun dikhawatirkannya misalnya menghilangkan barang bukti kemudian mengulangi perbuatannya, kata Kombes Zulpan kepada wartawan Kamis 6 Oktober 2022. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01:51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kami sampaikan kepada kaum pria semuanya, laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya biarpun sang istri layak dipukul. Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul. Jangan dikit-dikit main pukul dan sebagainya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, jika ternyata terjadi sesuatu dalam rumah tangga, termasuk misalnya istri dipukul oleh suami, atau mungkin seorang suami mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari istri, caci maki dan seterusnya, maka wanita mulia jangan suka caci maki, ya. Seandainya ini berandai-andai ada wanita yang mencaci maki suaminya, atau seorang istri dipukul oleh suaminya, dipukul, memang laki-laki ini keluar daripada laki-laki mulia tadi. Tapi kita bagaimana seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dalam rumah tangga, apa yang hendaknya dilakukan? Apakah tidak boleh cerita kepada ibundanya, ayahandanya? Oh, ntar dulu, ini permasalahan, menyelesaikan masalah. Rumah tangga Anda sudah Anda bangun karena Allah. Kalau ada masalah, memang rumah tangga kita rumah tangga manusia yang punya hawa nafsu. Sesaat istri marah, suami marah, dan seterusnya. Sesaat marah kan tidak terkontrol, ada yang terkontrol. Maka harus berusaha kita mencari solusi dong. Adapun kepada siapa kita mengadu, ini loh yang perlu kita pertimbangkan. Apakah tidak boleh cerita kepada ibunda? Bisa jadi jawabannya tidak boleh. Karena apa? Mungkin ayahanda, ibunda Anda, wahai wanita solehah, bukan orang bijak. Dan kami sampaikan kepada siapapun yang punya masalah dalam rumah tangga, apakah terjadi kekerasan, jangan mudah menceritakan kepada orang tua. Artinya harus kita timbang-timbang dulu. Karena apa? Belum tentu orang tuanya bijak. Karena bisa jadi kalau orang tua tidak bijak itu malah menyikapi dengan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga mungkin melabrak suaminya, sehingga yang semula rumah tangga itu mudah untuk diakurkan kembali, dipertemukan kembali, akan tapi suami yang sudah punya masalah tadi dengan sifat yang tidak baik akan dihantam lagi, akan menjadi keras. Karena bahkan mungkin menjadi kikuk untuk damai karena ini mertuanya. Karena ada seorang wanita, bukan wanita saja, itu mudah curhat kemana-mana, sehingga curhatnya hanya sekedar pelampiasan, bukan cari solusi. Kalau ingin bercerita kepada orang tua juga sah kalau memang orang tuanya bijak. Mungkin dia seorang yang bijak, alim, bisa menjelaskan masalah, bisa ngadu. Ngadunya pun adalah harus
Sesuai dong, tidak melebih-lebihkan, kan begitu. Jadi artinya bukan harga mati tidak boleh harga mati. Oh enggak, bisa saja boleh, bisa saja tidak boleh. Maksudnya dilihat dulu. Kalau Anda wahai wanita yang solehah, menemukan, semoga Anda dijaga oleh Allah. Jika ada seorang, saya tidak berani misalkan Anda, jika ada seorang wanita yang dizalimi oleh suaminya, tolong jangan serta-merta Anda bercerita kepada ayahanda, ibunda Anda, kecuali sudah Anda pikir bahwasanya ayahanda dan ibunda bakal memberikan solusi. Kalau ternyata ibunda Anda, ayahanda tidak akan bisa memberikan solusi, jangan diberitahu dulu. Anda cari solusi melalui yang lainnya. Kenapa? Anda jangan meninggalkan kegelisahan di hati ibunda dan ayahanda Anda. Pun beliau tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisa jadi yang ada adalah amarahnya kepada menantunya, sehingga sikap marahnya menjadikan menantu semakin jauh. Nah ini, Anda jangan mudah cerita kepada ibunda Anda. Sama Anda seorang laki-laki pun juga demikian. Kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istri, jangan serta-merta mudah cerita kepada orang tua Anda. Yang dikhawatirkan kenapa? Anda itu anak tercinta bagi ibunda Anda, ayahanda Anda. Kalau Anda mengadu kepada ayahanda Anda, ibunda Anda sebagai anak tercintanya, maka terasa sakit ibunda Anda, maka yang ada adalah marah dengan menantunya. Reaksi negatif menjadi menantu canggung di rumah itu, menjadi tidak enak semuanya. Maka ada waktunya bagaimana kita menyampaikannya. Kalau ternyata orang tua adalah tidak bijak, maka kita bisa mendatangkan seorang ulama, tanya kepada orang yang mengerti gimana solusinya. Bermacam-macam cara, ini yang harus kita sampaikan. Artinya tidak harus tidak boleh diceritakan. Oh enggak begitu dong. Kalau memang di rumah ada kekerasan, seorang istri, bukan istri saja, kadang-kadang suami juga ada yang gitu ini. Tadi contohnya istri, bisa saja kalau di rumah terjadi kekerasan, segera cari solusi. Tapi tidak serta-merta orang tua kita. Maka jika ada seseorang menyembunyikan permasalahan kepada orang tuanya, ini bukan berarti dia ingin terus dalam ketersiksaan. Oh enggak, mungkin dia cari waktu. Polisi kantongi 2 alat bukti KDRT di kasus Lesti Kejora, Rizky Bilar tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyidik unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya mungkin saja atau penyidik langsung gelar perkara dan menaikkan status sebagai tersangka. Karena ancaman hukumannya Rizky Bilar 5 tahun dikhawatirkannya misalnya menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi perbuatannya, kata Kombes Zulpan kepada wartawan Kamis 6 Oktober 2022. Sebab kata Zulpan, penyidik unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan telah mengantongi 2 alat bukti untuk menetapkan suami Lesti Kejora itu sebagai tersangka KDRT. Menurutnya dalam pasal 184 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah diantaranya visum dan keterangan saksi. Kalau ditetapkan sebagai tersangka sudah masuk sebenarnya, ujarnya. Namun demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya itu enggan mendahului penyidik Polres Metro Jaksel. Dia hanya menyampaikan bahwa KDRT yang dilakukan Rizky Bilar berimbas pada kondisi psikologis Lesti Kejora. Ini sekarang sehabis kejadian ini, Lesti ini takut, trauma dan tidak mau pulang ke rumahnya di Gaharu. Dan sekarang ada dalam penguasaan keluarga, kata Zulpan. Sebelumnya Lesti Kejora membuat laporan terhadap Bilar di SPKT Polres Metro Jaksel pada Rabu malam 27 September 2022. Dalam laporannya Lesti mengakui bahwa dirinya telah menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Menurut laporan tersebut, penyebab KDRT yang dialami Lesti yaitu karena Bilar emosi setelah ketahuan selingkuh. Lesti Kejora pun meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Bilar menolak permintaan sang istri dan melakukan kekerasan. Akibat kekerasan tersebut, Lesti mengalami pergeseran pada bagian tulang leher akibat dibanting oleh Bilar. Selain itu, ada beberapa luka lebam yang tampak di wajah. Atas perbuatannya, Rizky Bilar dipersangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman 5 tahun, bui dan denda 15 juta. Mutia Yuanitsya.